Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini di hari raya ini saya mohon maaf lahir dan batin karena selama ini saya merasa banyak salah dengan saudara-saudara sekalian. Ada kata-kata yang menyinggung atau menyakitkan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan untuk saudara-saudara semua juga dengan rendah hati dan penuh kesadaran, apabila saudara-saudara sekalian ada salah dengan saya, sudah saya maafkan. Jadi kupasan kita hari ini setelah hari raya ini, saya akan mencoba membahas masalah kata maaf. Jadi orang yang sudah memohon maaf artinya dia sudah menyadari akan kesalahannya. Hendaknya kita memaafkan kepada mereka yang sudah meminta maaf kepada kita, dan akan lebih baik lagi bila kita sudah memaafkan walaupun mereka tidak minta maaf. Itu akan lebih mulia daripada mereka minta maaf terlebih dahulu. Jadi sebetulnya perjalanan hidup manusia itu diadakannya ujian, cobaan silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah, kadang mengalami kesedihan, kebahagiaan, kadang damai, kadang hati gak nyaman. Sebetulnya itu semua mencerminkan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Allah itu ingin menguji kita agar kita menjadi sadar dengan apa-apa yang kita perbuat. Kalau kita sudah menyadari kesalahan kita baik buruknya, maka Allah akan membimbing kita ke jalan ridhonya dengan apa-apa yang kita pahami, apa-apa yang kita perbuat dalam perjalanan hidup kita. Jadi kata maaf itu memang sesuatu yang mudah diucapkan kalau kita tidak punya masalah atau tidak punya persoalan dengan orang lain atau dengan seseorang. Alangkah baiknya kalau kita sudah memohon maaf, kemudian hati kita ini dengan penuh kesadaran akan merubah perilaku kita, ucapan kita, supaya kita tidak sering-sering memohon maaf. Kita memohon maaf artinya kita melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga kita mohon maaf. Walaupun disadari ataupun tidak disadari, sesungguhnya manusia itu tempatnya bersalah, maka dianjurkan kita untuk sering-sering minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada seseorang yang mungkin hatinya tersakiti atas perilaku ataupun ucapan kita. Jadi kalau kita sudah senantiasa di dalam hati kita sering beristighfar, sering mohon ampun, kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita mohonkan ampun kepada Allah itu adalah sesuatu yang memang kita harus memohonnya, maka hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi bersih dengan kita selalu merasa bersalah kemudian memohon ampun. Jadi
sangat disayangkan jika di antara kita, saudara kita, yang selalu berbangga hati dan besar kepala dengan ego. Dia bangga dengan sesuatu yang dia capai, baik itu tentang kehidupan dunia maupun tentang ilmu agama yang dimilikinya. Jadi seseorang yang merasa lebih, dia merasa mampu, dan dia merasa bisa, maka orang tersebut sebetulnya sulit sekali untuk memohon maaf. Karena orang yang berkarakter tersebut, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa kurang. Dan ini bahaya sekali buat kehidupan kita, baik dalam rohania kita maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena orang yang hatinya keras membatu, yang merasa tidak bersalah dan merasa lebih, itu akan sulit menerima baik itu nasihat, pelajaran, bahkan ujian yang datangnya dari Allah sekalipun. Karena mereka merasa lebih, merasa mampu. Nah, makanya kita selalu menyadari bahwa apalah artinya kita ini, manusia ciptaan Allah yang tidak daya upaya. Seandainya pun punya bisa ini bisa itu semata-mata karena kehendak Allah. Karena sesungguhnya kita manusia ini tinggal menjalani saja apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Cuman terkadang kita ini manusia lebih banyak merasa mampu sehingga meninggalkan Allah yang telah membuat kita mampu. Dan penyakit hati yang paling besar yang sulit dihilangkan itu adalah orang yang sombong, yang hatinya congkak, yang merasa lebih sehingga dia sulit menerima nasihat dan sulit menampung segala sesuatu yang untuk kebaikan dan selalu memandang remeh orang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua ini tidak seperti itu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Ayo kita banyak zikirullah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak melaksanakan apa yang menjadi syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan. Dan marilah kita saling introspeksi diri. Sudah sejauh manakah kebaikan-kebaikan yang kita berbuat untuk kemanfaatan orang lain, baik secara lahiriah maupun manfaat-manfaat yang bermanfaat untuk orang lain yang bersifat rohaniah. Marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, diawali dengan introspeksi diri kita, sehingga dengan kita introspeksi maka kita akan mawas diri. Kita selalu senantiasa berbuat maupun berucap tidak menyakitkan orang lain, bahkan sebisa mungkin kita bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baiknya bekal untuk akhirat adalah manfaatnya. Jadi kalau kita sudah banyak manfaat untuk orang lain, insya Allah kita juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri secara rohaniah atau batiniah. Mudah-mudahan
apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita perbuat di hari-hari kemarin pada bulan Ramadan, semoga Allah melipat gandakannya dan menjadi cerminan kita di hari kemudian. Bukan hanya di hari-hari bulan Ramadan saja kita berbuat baik atau beramal jariah yang ikhlas, tetapi di bulan-bulan berikutnya. Karena hakikatnya puasa itu bukan hanya di bulan Ramadannya saja, tetapi akan membekas ke dalam diri kita untuk hari-hari kemudian. Jadi hasil puasa itu sebetulnya takwa. Takwa artinya kita semakin taat kepada Allah, semakin menjalankan perintahnya, semakin menjauhkan larangannya. Jadi hakikatnya orang yang lulus dalam berpuasa itu, dia mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan seluruh hawa nafsunya, sehingga dia mampu untuk menjadi orang yang bertakwa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua apa yang saya sampaikan di hari raya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.